Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, kali ini kita akan berbagi cerita tentang pengalaman kita di tim travel, Mas Amin dan Alif, trekking back ke satu masa di sekitar abad kelima di satu tempat yang bernama Britania atau yang kita kenal sekarang dengan Inggris. Tentunya Sobat Time Travel familiar dengan cerita King Arthur yang sangat terkenal dengan pedang legendarisnya, bersama juga dengan Lady of the Lake dan penasehat spiritualnya yang bernama Merlin. Dalam legenda, cerita ketiga tokoh ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan sebuah pedang magis yaitu Excalibur. Nah, meskipun populer di dunia, tetapi legenda ini telah menjadi perdebatan tiada akhir antara mitos dan fakta sejarah. Hingga kini, para sejarawan tidak bisa memastikan bahwa Arthur adalah benar-benar sosok yang nyata yang hidup di masa lalu, karena tidak ada bukti otentik sejarah tentang keberadaan Arthur di masa lalu. Tetapi legenda King Arthur ini justru menjadi populer melalui mitos yang hidup di hati rakyat Inggris. Bahkan warisannya kini menjadi pondasi dasar dan simbol kedaulatan kerajaan Inggris hingga saat ini. Nah, jadi apakah King Arthur ini sosok yang nyata? Atau hanya dia seorang kesatria yang hidup di sebuah mitologi? Lalu, di mana keberadaan pedang Excalibur yang legendaris itu saat ini? Dan kita akan mengupas siapa sebenarnya ketiga sosok penting dari legenda ini, yaitu King Arthur, Lady of the Lake, dan Merlin si Magician. Nah, seperti di episode sebelumnya, Mas Amin selalu mendokumentasikan pengalaman yang dilihatnya secara langsung melalui trekking back kita ke dalam satu goresan sketsa ataupun lukisan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke cerita pengalaman trekking back kita ke legenda King Arthur dan pedang Excalibur bersama dengan Mas Amin dan Alif. Nah, Sobat Time Travel, sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Amin dan Alif. Assalamualaikum, Mas Amin, Mas Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anton. Iya. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Oh iya, sehat Mas Anton. Syukur, alhamdulillah. Iya. Nah, kan tadi saya udah ceritakan ke Sobat Time Travel bahwa cerita kita ini sekarang seputar pedang Excalibur yang legendaris itu dengan ketiga tokohnya nih, ada King Arthur, Merlin, dan Lady of the Lake. Nah, bagaimana enaknya memulai cerita ini? Kalau dari Mas Amin atau Alif? Mas Alif dulu biar langsung enak, Mas Anton. Nah, mungkin yang di itu kali ya, cerita tentang peristiwa si King Arthur itu ngambil pedang dari batu itu kali ya. Amin jelaskan, Arthur itu kan sebenarnya itu dari dulu memang udah ada keistimewaan ya. Nah, kenapa sang Arthur itu suruh cabut pedang di batu yang nancep? Nah, berarti kan sang Arthur itu seorang pangeran yang istimewa, yang hebat, Mas. Iya, ya betul. Jadi pedang itu memang tertancap di batu, Mas. Namun, Mas, batu itu memang bukan sembarang batu juga, Mas. Oh, bukan batu biasa. Iya, bukan batu biasa. Jadi memang sengaja ditempatkan di batu itu karena memang udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya kali ya. Iya, Mas Anton, udah siap-siap disiapkan zaman dahulu itu. Nah, itu menancapkan siapa ya, Mas, pedang itu? Dan itu hanya yang tahu 2 orang, Mas. 2 orang, oke. Satu itu yang namanya Merlin. 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 2 ya yang ada di bawah danau tersebut, Lady of the Lake. Itu, Mas? Oh, Lady of the Lake ya. Lady of the Lake itulah yang 2 yang tahu sebenarnya. Nah, bagaimana King Arthur bisa sampai diarahkan ke batu sana untuk mengambil pedang? Apakah memang ada yang membisikkan apa?
itu Mas yang mengasih tahu waktu kecil kan udah di deket sama yang namanya Marlin Mas. Oh, Merlin. Iya, Merlin. Nah, Amin cerita masalah Merlin dulu ya, biar gamblang. Oke. Jadi Merlin itu sosok titisan dari kayangan yang sengaja ditempatkan di Inggris Mas. Oke. Tapi sang Merlin itu jadi petapa itu Mas. Nah, Merlin itu sebenarnya petapa juga. Merlin petapa di hutan dan di bawah pohon yang sangat rindang dan sangat serem itu Mas. Rindang, akar-akarnya juga besar-besar, apalagi pohon besar-besar. Nah, disitulah sosok Merlin petapa. Artinya si Merlin ini dulu pernah hidup sebagai orang pada zaman itu. Nah, sebelum jadi tukang sihir, sang Merlin itu kayak manusia kita loh. Kayak manusia biasa. Manusia. Nah, tetapanya Merlin itu entah kenapa ada kayak mujizat. Oke. Nah, turun dari kayangan itu cahaya langsung ke ubun-ubunnya sang Merlin. Nah, sang Merlin disitulah jadi seorang penyihir yang sangat handal waktu itu setelah ada cahaya masuk dari ubun-ubunnya beliau Mas. Itu Mas. Jadi ada yang tahu itu. Ada yang menitis ke tubuh Merlin lah istilahnya. Iya betul Mas Anton. Oke. Nah, pedang ini Mas, pedang yang ditancapkan di batu itu, apakah itu yang namanya Excalibur Mas? Excalibur itu memang jadi rahasia ya. Jadi memang itu ada 3 buah pedang sebenarnya. 3 buah pedang? Yang namanya bersamaan Mas. Excalibur semua. Oh gitu. Nah, ya jadi sebenarnya begini, pedang yang ditancapkan itu pedang memang pedang asli. Nah, pedang asli, tapi kan Mas yang tercancap itu bukan cuma pedangnya Mas, sekalian selongsongnya Mas. Oh, apa? Sarungnya ya kalau itu ya bisa. Sarung ya, sarung pedang itu. Nah, di situ. Itu yang pedang aslinya situ. Tapi sebenarnya ada lagi yang asli itu Mas. Oh, okay. Tiga itu pedang semuanya asli itu. Nah, dikabarkan kan yang pedang yang pertama kali diambil itu kan patah ya Mas, kalau di legendanya ya. Nah, sementara kan kita taunya Excalibur ini kan pedang yang istilahnya punya kekuatan supranatural lah istilahnya. Kok dia bisa patah ya Mas? Kan dia hebat ya gitu ya. Iya kan hebat. Ya? Nah, ini Mas, tak jelaskan Mas sebenarnya Mas. Dari awal batu itu kan batu yang dari kayangan ya. Nah, itu pedang sekalian sarungnya ditancapkan ke batu tersebut Mas. Di dalam batu itu ada sosok penghuninya Mas. Nah, sosok penghuni itu nggak mau bahwa pedang itu nanti diambil karena itu suatu hiasan yang sangat istimewa buat penghuni yang di batu itu Mas. Oh, oke. Nah, kenapa jadi patah? Jadi sang Arthur pertama cabut itu cuma kena selongsongnya Mas. Oke. Nah, kedua sang Arthur cabut itu benar-benar tarik menarik sama penghuni batu tersebut. Oh, sama sosok yang di batu itu. Iya, jadi kenapa pedang dahsyat kok patah? Nah, karena ada sosok yang sakti di batu itu yang nggak mau dicabut, jadi dipegangi kuat-kuat, akhirnya jadi patah Mas. Itu Mas. Oke. Nah, kalau yang di legendanya itu kan diceritakan patahnya itu kan setelah dia bertempur pertama kali ya, melawan salah satu raja itu Pellinor. Iya. Jadi waktu dicabut itu memang retak sih ya Mas, kayak besi kan retaknya nggak langsung pecah. Langsung pecah, langsung ketarik
sebenarnya udah patah, tapi kan langsung ditarik ke bawah sang Arthur untuk perang. Nah, akhirnya patah di situ buat perang sama pedang, juga melawan pedang yang kuat. Walaupun pedang yang kuat, karena pedang Excalibur itu kuat, tapi kan udah patah. Akhirnya patah, retak jadi patah situ. Nah, tadi kan Mas Amin cerita ada 3 pedang ya, Mas? Nah, yang 2 lagi itu yang mana, Mas? Pengen tahu aja ya. Iya. Yang ditancapkan batu itu kan yang pertama asli. Jadi ukirannya bentuknya beda, dari tempat pegangannya itu beda ukirannya, Mas. Oke. Nah, satunya lagi itu beda lagi, ukirannya ada kayak permata, itu ada 4 apa ada 6 gitu, Mas. Warnanya biru, enggak biru hijau kayaknya itu. Dibilah pedangnya. Iya, yang ketiga itu cuma pedang biasa, tapi di pegangannya itu kiri kanan ada, tapi ada benjolan itu. Tapi berbentuk apa? Sebenarnya itu berbentuk ular, Mas. Yang bentol-bentol itu loh. Ular yang atau bulat itu sebenarnya atau naga? Ular, oke. Bukan naga. Ular. Itu pedang yang 3 jumlahnya itu yang kami tahu situ. Nah, kalau menurut pandangan Alif gimana, Alif? Melihat detail pedangnya itu sendiri, ada nggak sih yang membedakan, Alif, ketiganya itu? Kalau dari apa yang saya lihat sih, sebenarnya ketiganya itu punya karakteristik yang mirip, Mas. Nah, tapi yang membedakan itu yang cukup detail itu corak warna motif-motifnya aja sih sebenarnya. Dan dari apa yang udah Mas Amin jelasin tadi udah cukup rinci sebenarnya. Dan kalau saya nggak salah, nggak boleh terlalu rinci ya, Mas Amin. Iya, Mas Alim. Siap. Nah, kan ada diceritakan kalau ini dibuatnya di mana sih, Mas, pedangnya nih, Mas? Pedang yang ketiga apa yang cuma yang ditancapkan di batu? Ketiganya. Karena kan ini kan pedang supranatural ya. Berarti kan mungkin bukan dari alam sini ya kali ya. Iya, itu jadi buatnya di kayangan, Mas. Ada empu sendiri situ. Ketiga pedang itu kan ada unsur-unsur untuk penyembuhan, ada untuk karisma, ada kegogohan. Itu, Mas. Itu 3 pedang itu loh, Mas. Kelebihannya itu, Mas. Iya. Kalau kayak misalnya pusaka itu kan kayak hampir di seluruh kekaisaran yang kita tahu di seluruh dunia ya. Mereka kan pasti punya pusaka-pusaka ini, kayak senjata-senjata pusaka. Nah, Inggris ini juga kebagian ya, makanya dia bisa punya kerajaan Inggris yang bisa bertahan sampai sekarang. Iya, Mas. Jadi yang ketiga pedang sakti itu ya, semuanya ya. Jadi di Inggris itu ada satu yang dipegang seorang ratunya, Mas. Nah, itu pedang yang mana, Mas? Itu yang pedang yang ada pentol-pentolnya itu loh, bulat-bulatnya kayak ular itu, kepala ular. Itu yang ada di istana. Itu, Mas. Nah, sekarang kita kalau boleh aku tanya tentang sosoknya King Arthur, Mas. Sakti. Dia tuh penampilannya gimana, pembawaannya gimana? Baik, Mas. Sang Arthur itu memang dari kecil udah nampak ya, menonjol bahwa akan sebagai seorang pangeran. Nah, beliau itu dari kecil sudah dididik sama Merlin. Nah, sang Arthur itu sebenarnya sifatnya memang keras, Mas. Tapi sederhana, gagah juga. Dia juga bisa sebenarnya bisa sihir juga, karena dari
Sang Merlin itu pernah mengajari itu Mas. Itu sosok beliau, Sang Merlin itu. Apalagi kegantengannya Mas ya. Muda juga galak sekali Mas. Mirip Mas Amin juga, kan? Udah tuanya udah tergambar Mas, udah diramal gitu oleh Sang Merlin bahwa nanti setelah Arthur akan sanggup begini Mas. Dan godaannya pun masih banyak, terutama pada wanitanya Mas. Itu Sang Arthur itu godaannya sama perempuan Mas. Oh, oke. Itu Mas. Nah, kalau Mas Alif gimana ngelihatnya? Apa kesannya melihat King Arthur? Pertama kali ketika saya ngelihat sosok King Arthur, saya ngerasa seolah-olah nggak asing. Tapi oke, itu kita kesampingkan. Lalu setelah saya lihat lebih detail, entah kenapa di batin tuh ada yang ngomong, kalau bahasa gampangnya untuk bisa dicerna oleh sobat time travel yang terutama orang-orang Indonesia, sosok King Arthur itu kan selama ini jadi sosok yang misterius, legenda dunia yang sangat-sangat misterius kan gitu. Dan walaupun banyak lukisan, walaupun banyak sketsanya, walaupun banyak gambarnya, dan bahkan cukup banyak yang sudah difilmkan dari sejarah King Arthur, tapi nyatanya nggak banyak yang menggambarkan setidaknya 11-12 dengan sosok aslinya. Nah, sosok King Arthur, kalau boleh saya umpamakan itu seperti gabungan dua tokoh kesatria ternama zaman dulu. Gabungan dua karakteristik kesatria di zaman Mahabharata. Yang pertama itu Bima, yang kedua Arjuna. Kenapa? Karena Arthur itu badannya keker, berotot, tinggi. Orang Eropa, orang Inggris. Tinggi Arthur itu sekitar 185-190 cm. Oh, tinggi kira-kira. Banget ya? Iya. Oke. Ya. Kemudian itu mungkin secara physically, kenapa saya bilang gabungan dua karakter itu, yang pertama itu sosoknya Bima. Orang mungkin tahu dalam pewayangan Bima itu gede, tinggi, keker kan gitu, berotot. Arthur juga seperti itu, berotot, kayak orang nge-gym lah Mas, tapi keker banget dari atas sampai bawah. Ganteng, Arjuna ganteng, Bima ganteng. Nah, yang kedua sosoknya Arjuna, kenapa? Lihai sekali. Arthur itu lihai dalam segala jenis pertempuran ya. Iya. Strategi perangnya oke. Segala jenis senjatanya oke gitu. Karena pada saat itu senjata yang ada selain Excalibur, di samping itu kan ada panah. Ada panah, ada tameng gitu. Ya, walaupun dari apa yang saya lihat, sosok Arthur itu jarang pakai tameng sebenarnya. Begitu ya Mas Amin? Iya betul. Nah, tapi tetap secara formalitas Arthur itu lihai pakai tameng juga. Lihai juga untuk menggunakan busur panah. Lihai juga menggunakan seperti gada gitu Mas, gada yang dari besi. Yang bola-bolanya itu runcing-runcing tajam-tajam itu yang diputar pakai rantai. Iya. Nah, kayak gitu. Dan karismatiknya itu bisa memanah hati siapa saja yang ngelihat, mau perempuan mau laki-laki. Oke. Kayak gitu. Berwibawa banget ya, karismatik ya. Berwibawa banget. Rambutnya itu warnanya blonde, pirang, agak pirang-pirang, tapi ikal dan agak panjang se leher mungkin lah. Gitu. Terus dia punya brewok, dia punya kumis. Matanya itu warnanya biru. Ya Mas Amin? Iya Mas Alif. Iya, jadi memang betul Mas Anton yang dijelaskan Mas Alif itu sosok Sang Arthur. Kalau dari namanya sendiri, kan itu Arthur Pendragon. Apakah dari namanya ini menyiratkan apa, naga ya Mas?
ada nggak sih hubungannya dengan naga? Karena di berbagai mitos kan selalu muncul naga nih, dalam peradaban yang mana, di kekaisaran yang mana, mau di seluruh dunia naga ini muncul. Apakah ini ada kaitannya juga dengan itu? Iya mas, jadi Pendragon itu suatu julukan ya. Julukan dari mana dan dari siapa yang kasih julukan tersebut? Nah, julukan tersebut itu dikasih oleh sang ladies yang di dasar danau the itu. danau, Lady of the Lake. Nah, Lady of the Lake. Nah, terus sang Merlin juga menjuluki kayak gitu. Kenapa julukannya kayak gitu? Pendragon. Nah, sang Arthur itu menguasai ilmu yang Mas Alif tadi dijelaskan, peperangan dan pedang, lihai dalam main pedang itu, Mas. Nah, sebenarnya pedang itu kan ada 3, yang satu masih ada di itu, Mas, di danau. Nah, oh, yang selama ini orang cari itu ya, yang dibilangnya Excalibur itu sekarang ada di mana? Ya, Excalibur itu masih di danau dan didampingi seekor naga, Mas. Jadi ketiga itu sebenarnya pedang ketiga itu memang itu naga yang mengamankan, apa yang menjaga itu loh, Mas. Oh, yang menjaga Excaliburnya itu ya, yang di danau sekarang. Nah, Mas Amin, karena udah masuk ke danau nih, kita bisa ceritain nggak sosok Lady of the Lake? Atau kalau di ceritanya itu kan disebutkan bahwa negeri yang sana itu dibilangnya Avalon, kalau di legendanya itu kan. Bisa diceritain nggak, Mas, tentang Lady of the Lake ini? Siapa dia, beliau? Nah, adanya Merlin di atas itu ya, di dunia ya, di situ ya, dunia yang di bersama dengan Arthur. Di situ Lady itu juga titisan dari kayangan juga, Mas. Nah, sosok Lady itu memang ditempatkan di danau, dasar danau. Di situ kan istananya itu bagus, Mas. Bagus istananya pun abu-abu, Mas, warna abu-abu kayak silver itu. Oke. Itu yang di danau itu berarti. Iya, yang di danau itu. Nah, di dalam istana itu kan jelas itu, Mas, masuk itu pintu utama istana tersebut memang ada kotak ya, kotak batu sekitar 1 meter lebih. Nah, di situ sebenarnya di atas itulah pedang satu lagi yang di Excalibur itu, satu di atasnya itu, Mas. Oh, di batu itu tertancap? Bukan tertancap. Oh, jadi dibuat hiasan itu loh. Oke. Nah, pedang tersebut tidak sembarang siapa yang ngambil, Mas. Nanti kalau yang ngambil itu tak kasat mata ada aliran listriknya loh, kayak kristal itu, Mas. Oke. Transparan, jadi ada yang menjaga di situ. Satu dan naga tadi, naganya yang itu yang jadi julukannya beliau, sang Arthur, Pendragon itu. Nah, satunya lagi itu ada sosok yang merawat pedang tersebut di situ. Bukan lady-nya. Masa lady mau rawat pedang apa, capek ya. Apa? Iya, kan kerjaan apa? Aku kan lady, seorang putri. Iya, putri. Iya. Nah, kalau menurut pandangan Alif gimana, Alif? Termasuk menjawab pertanyaan yang tadi pertama itu, yang Pendragon itu, Arthur Pendragon sama istana Avalon itu. Oke, satu persatu dulu ya, yang nama Arthur Pendragon itu. Siap. Bener, sesuai dengan apa yang Mas Amin udah jelasin, Pendragon itu hanya julukan tapi bukan nama asli. Oke. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat secara literatur nggak pernah ada siapa nama aslinya, kan gitu. Jadi memang itu sengaja dibuat seperti itu dari zaman dulu, supaya apa? Identitas Arthur yang sangat sakti, yang mungkin kalau identitas aslinya terbongkar,
itu juga bisa membongkar peradaban Inggris sampai sekarang. Oh, kerajaan Inggris yang sekarang ya. Gitu kira-kira. Makanya dari dulu sudah dipersiapkan Arthur sebagai King of Britain itu hanya sebagai julukan namanya, bukan nama asli. Berkaitan dengan dragon sendiri, dengan naga sendiri, tadi Mas Amin sudah menjelaskan bahwa memang Arthur itu berkaitan erat dengan naga lah gitu, dengan mungkin dengan ilmu peperangan yang akhirnya ada unsur mungkin ilmu naganya. Dan yang lebih jelasnya adalah pedang Excalibur itu yang ada di danau dijaga oleh naga gitu, dan yang megang, yang bisa pakai Excalibur dengan sangat mumpuni 100%. Skillnya akan keluar cuma Arthur doang dari dulu sampai sekarang, istilahnya gitu. Menyatu ya antara pedang dengan ininya ya, pemakainya. Karena kalau bisa dibilang dari apa yang saya amati, Excalibur itu adalah satu bagian penting dari hidupnya Arthur sendiri. Oke. Gitu. Sangat erat lah kaitannya. Nah, yang berikutnya tentang istana yang ada di danau itu dan Lady of the Lake. Yes. Tentang Lady of the Lake-nya udah dijelasin cukup rinci sama Mas Amin. Pakaiannya itu kira-kira kayak zaman Victorian, Mas. Seperti itu. Umum sebenarnya pakaiannya. Nggak ada yang ciri khas dan sebagainya, umum sebenarnya. Hampir menyerupai zamannya pada saat itu ya. Iya. Bukan menyerupai tapi memang sama. Sama. Seperti zaman Victorian lah bajunya, yang baju perempuannya. Tidak membedakan ya, mesti dia dimensi yang berbeda gitu ya. Enggak membedakan. Nah, kemudian untuk kita bicara ke istananya. Nah, istananya itu tadi kan udah sedikit dibahas sama Mas Amin. Kalau yang saya lihat, ini ada keunikan. Mas Anton dan Sobat Time Travel tahu nggak? Pasti tahu deh, film Harry Potter. Oh yes, Harry Potter ya, kastil yang tempat belajar. Di film Harry Potter itu ada sekolah yang terkenal, yang menjadi salah satu background latar belakang dari film tersebut. Namanya Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ya, Hogwarts. Bentuk istana itu di danau yang ada di Inggris, karena di sejarahnya Arthur itu mirip, hampir persis dengan kastil Hogwarts itu sendiri yang ada di film Harry Potter. Jadi kalau misalkan Sobat Time Travel mau ngebayangin gimana sih bentuk istana yang ada di Lake itu, yang di sejarahnya Arthur, lihat Hogwarts itu hampir persis. Detail-detailnya itu hampir persis. Bahkan di Hogwarts sendiri itu ada lake, ada danau, dan itu memang menggambarkan bagaimana antara kaitan danau dengan istana yang ada di sejarahnya Arthur. Oh, apakah itu artinya ada juga orang-orang yang di sana yang bisa melihat keberadaan istana itu meskipun ada di alam lain gitu? Begitu ya jadinya. Ini Mas, ini yang seru nih. Karena nyatanya bukan cuma orang-orang Indonesia doang yang bisa ngelihat begitu-gitu. Oke. Bukan cuma orang Asia Tenggara atau Asia yang senang sama yang mistis atau apalah namanya. Supranatural gitu. Supranatural. Tapi orang Eropa pun, khususnya kita lagi bahas peradaban Inggris, mereka juga ada beberapa orang yang canggih-canggih, Mas. Keren-keren penglihatannya. Makanya kalau kita balik lagi, kita kaitkan dengan film dan zaman dulu, itu sejarah zaman dulu akhirnya difilmkan secara tidak langsung. Itu ada pesan tersirat sebenarnya, dan para sinias film itu, para pembuat film di Eropa, di barat sana, itu hampir mustahil kalau mereka nggak punya tim riset khusus yang bisa ngelihat begitu-begituan. Jadi dia menggali itu ya, menggali informasi dari
dimensi yang sana juga ya. Iya betul. Makanya ketika pertama kali saya lihat istana si Lady of the Lake itu, atau bahasa Avalon ya Mas? Ya, Avalon di legendanya. Saya cukup kaget karena kok mirip banget sama Hogwarts. Dari bentuk batu batanya itu benar yang tadi kata Mas Amin itu warnanya abu-abu. Kalau kena pantulan matahari itu kayak jadi agak silver kalau ngeliat dari jauh. Jadi kayak Fata Morgananya itu warnanya agak silveran gitu. Tapi sebenarnya itu batunya warnanya abu-abu. Terus bentuk istananya itu ada menara-menara tinggi, ada beberapa menara. Ada kayak menaranya, terus ada kerucutnya di beberapa menara tingginya itu. Terus pintu masuknya itu ada jembatannya. Ada pintu gerbangnya itu gerbang kayu yang gede banget, tingginya nggak tahu berapa meter, yang bisa dibuka kanan kiri. Terus ada aliran sungainya, dan pasti ada danaunya. Dan posisi istana yang ada di sana, istana si Lady of the Lake itu atau Avalon, itu posisinya bukan di bawah danau, tapi di permukaan danau. Di permukaannya. Iya. Nah, ada keunikan ketika saya melihat ke sana. Ada yang ngasih tahu, sometimes orang-orang yang melintas danau tersebut, kan danaunya ada nih Mas di Inggris, di suatu wilayah lah. Nah, orang-orang yang melintas di sekitar danau tersebut, sedikit orang lah, itu terkadang suka ngelihat ada bangunan di atas danau. Oh, penampakan gitu ya, sesaat gitu ya? Iya. Dan seringnya mereka nggak ngeh ketika melintas itu. Ketika udah agak sadar, loh kok nggak ada, gitu. Oh, okay. Dan memang secara kita kaitkan dengan zaman sekarang atau film, di film Harry Potter, Hogwarts itu ketika dilihat oleh orang-orang biasa non penyihir, mereka akan melihat Hogwarts itu seperti gubuk tua berhantu, paling berhantu di Inggris Raya. Jadi tempat angker yang menyeramkan lah. Iya, dan itu sangat erat kaitannya dengan sejarah aslinya, sejarah asli dari King Arthur gitu. Saya pikir sampai di sini dulu aja cerita tentang kerajaan King Arthur dan pedang legendarisnya King Arthur, Excalibur. Sudah cukup mungkin ya, jadi bisa memberikan gambaran pada Sobat Time Travel tentang legenda King Arthur dan pedang Excalibur yang ada di Inggris. Terima kasih Mas Amin, terima kasih Mas Alif atas sama-sama Mas Anton berbagi cerita pengalamannya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Time Travel, memang kalau membahas cerita tentang legenda King Arthur dan pedang Excalibur, itu akan menjadi sangat panjang karena kita belum lagi membahas tentang Knight of the Round Table yang punya King Arthur dan kemudian Camelot kerajaannya, dan sampai ke belakang kita tarik garis mundur maju sampai ke kerajaan Inggris yang sekarang. Itu akan sangat panjang. Jadi mungkin di lain kesempatan kita bisa punya waktu untuk membahas itu lebih dalam. Nah, untuk sementara episode ini kita akhiri sampai di sini. Jadi kita bisa mengambil banyak hikmah bahwa kadang mitos itu bisa hidup di hati rakyat karena ada satu nilai kebenaran yang kadang kita secara keilmuan tidak bisa dibuktikan gitu. Tetapi ada kebijaksanaan, ada satu pengajaran mungkin di mitos itu yang mungkin ini juga menginspirasi teman-teman Sobat Time Travel untuk bisa melihat mitos itu dari sudut pandang yang berbeda dengan nilai yang baru. Nah, Sobat Time Travel, kita akhiri episode ini sampai di sini. Tetap dukung channel kami dengan terus menyaksikan tayangan-tayangan yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe. Tentunya kita juga masih memohon masukan karena kami juga masih baru.
mohon masukan dan kritiknya, atau mungkin ada ide atau gagasan tentang apa yang akan kita bahas besok. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.